Saya khawatir kisruh KPK hari ini akan menghambat proses hukum terhadap kasus-kasus besar yang sedang berjalan. Idealnya, KPK bisa fokus ke soal-soal penegakan hukum tanpa harus terjebak di kisruh politik. KPK harus menjadi alat negara, itulah posisi yang paling adil. Alat untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin KPK kembali ke hitohnya. Apa itu? Dulu, lembaga ini didirikan untuk memperkuat fungsi kejaksaan dan kepolisian yang bermasalah. Kalau KPK bisa bantu bersihkan sapunya, maka lantainya juga akan bersih. Pemberantasan korupsi yang menyeluruh sampai ke semua level akan terlaksana. Semua polisi kita akan baik. Semua jaksa kita akan kompeten dan profesional. Maka Indonesia pun akan jadi jauh lebih baik. Penegakan hukum dapat terlaksana di semua lini. Kalau kita lihat data sejak KPK berdiri, pihak swasta, korporasi, dan yang lainnya paling banyak tertangkap, yakni di angka 471 orang. Dari berapa? 1207. Sementara aparat penegak hukum sendiri hanya 34 orang. Padahal balik ke tesis awal berdirinya KPK, lembaga ad hoc ini dibutuhkan karena aparat hukum dianggap bermasalah. Penegakan hukum kita tidak berperan secara optimal. Penegakan hukum kita dianggap bersekongkol dengan penjahat-penjahat. Tidak hanya KPK tentunya, kita juga pengen seluruh aparat hukum kita dianggap seperti malaikat agar memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua penegak hukum yang menjalankan fungsinya secara optimal. Saya yakin banget orang-orang idealis itu banyak di berbagai lembaga hukum kita. Namun mereka tidak berdaya juga di sana, akhirnya terbawa arus deras. Kami berharap KPK menemukan orang-orang itu. Jangan tinggalkan orang-orang baik ini berjalan di sana. Bantu mereka bekerja, perkuat peran mereka, optimalkan fungsi-fungsinya masing-masing. Tapi tujuan itu tentunya belum tercapai hari ini. KPK malah menjelma menjadi kekuatan sendiri. Dari data di atas, maka tidak salah juga muncul berbagai tuduhan dan spekulasi kepada KPK. Tentunya sah-sah aja lembaga negara mendapatkan tanggapan kritis dari publik dong. Lihat aja ketegangan antara komisioner dan pegawai KPK yang terjadi secara terbuka. Lalu kejadian itu disambut dengan keriuhan di media. Akhirnya penegakan hukum pun berubah menjadi permainan opini. Publik pun sadar bahwa lembaga ini tidak lepas dari pertikaian-pertikaian politik. Tidak seperti Dewi Themis yang tertutup matanya untuk mewujudkan keadilan. Sejak didirikan, KPK sudah menangkap lebih dari 445 politisi. Memang itu lebih menjanjikan secara exposure. Setiap harinya perilaku politik memang menjadi pembicaraan warga di warung kopi. Penuh rasa suka, benci, dan emosi. Tapi nih, kalau boleh jujur, saya yakin mereka yang ditangkap ini mayoritas menganggap diri mereka lagi sial aja. Kenapa? Karena yang berkeliaran di luar hari ini belum tentu orang-orang yang nggak pernah berbuat dosa. Apakah kita yakin semua pejabat publik kita sekarang yang duduk di jabatan lepas dari tindakan koruptif? Apakah kita yakin pengusaha kita yang ada sekarang semuanya lepas dari praktek suap? Kalau kita nggak yakin, berarti ada benarnya anggapan mereka yang tertangkap memang lagi sial aja. Namun, lebih dari itu, publik berharap KPK menjadi lembaga negara yang ikut mengoptimalkan penegakan hukum di semua lini. Kolaborasi, mendorong perbaikan dan reformasi di lembaga hukum, ketimbang larut di bawah lampu sorot dan syarat kepentingan. Jika semua aparat penegak hukum kita berwibawa, profesional, berintegritas, maka kita bisa sedikit yakin mereka yang bebas di luar sini adalah orang-orang yang terhindar dari tindakan koruptif. Saat ini, kami, masyarakat Indonesia, hanya bisa mengingatkan satu sama lain di antara kami. Kami yang terus mencoba untuk idealis sudah merasakan akibatnya sendiri. Kadang kami tidak diajak bergaul, bahkan kami juga dikucilkan.
Tetapi kami yang sedikit ini mencoba untuk terus membentengi diri masing-masing agar tidak terbawa ke dalam arus. Tentu tidak mudah. Sekali lagi, ini nggak mudah. Langkah kami dianggap anomali. Kadang memang kami merasa sendiri. Namun kami tetap menunggu dan membutuhkan sapu yang bersih sehingga lantainya juga akan bersih. Terima kasih.